Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini yang dimana kita masih dalam suasana hari raya Natal, dimana Tuhan Yesus lahir ke dunia ini dan terus memperbaharui kehidupan kita. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa memberkati bahkan melindungi akan kehidupan kami. Pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami rindu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan selamat. Kami boleh menyambut hari Tuhan yang baru, untuk kami bisa melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, Rabu 28 Desember 2022. Firman Tuhan yang akan kita baca yaitu dari Mazmur 42 ayat 12 dan 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayat 12, firman Tuhan untuk kita baca bersama-sama pada pagi hari ini berkata demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini, saya beri tema Allah adalah pengharapan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hati pemazmur begitu sedih dan begitu gelisah saat mendengar perkataan musuh yang mengejeknya karena mereka beranggapan dia tidak pernah ada. Pemazmur tidak menggubris ejekan musuh sebab ia yakin bahwa dia benar-benar ada bersamanya dan memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Inilah yang membuat pemazmur begitu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tidak hanya pemazmur, hati kita juga sedih dan gelisah apabila badai kehidupan yang berat berhembus sangat kencang di dalam kehidupan kita. Badai kehidupan di zaman sekarang ini seperti tetap hidup dalam kondisi ekonomi yang berkekurangan, padahal kita sudah bekerja dengan baik, kita sudah bekerja dengan giat, kita sudah bekerja dengan penuh semangat. Demikian juga apabila kita mengidap sakit keras yang tak kunjung sembuh, padahal kita sudah berdoa dan bertobat di hadapan Tuhan. Tidaklah mengherankan juga apabila teman kerja, teman kampus, bahkan keluarga kita sendiri yang melihat kondisi kita beranggapan bahwa Tuhan seakan-akan tidak peduli, Tuhan seakan-akan tidak ada. Anggapan tersebut membuat badai kehidupan kita semakin kencang berhembus dalam kehidupan kita. Setiap orang
pasti pernah mengalami tekanan dan masalah yang dihadapi, baik itu sakit penyakit, pekerjaan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Respon setiap orang dalam menghadapi masalah tentu tidak sama, tentu berbeda-beda dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud adalah seorang raja yang hebat, juga pernah mengalami tekanan dalam jiwanya karena masalah yang dihadapinya. 3 kali dia menulis, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Ia menggambarkan air mata menjadi makanannya setiap siang dan malam. Banyak musuh yang menyerangnya dan ia merasa terhimpit. Orang-orang mencelanya sambil berkata, "Di mana Allahmu?" Kunci yang memampukan Daud bertahan dalam tekanan adalah dia begitu yakin, dia begitu percaya bahwa Tuhan yang memerintahkan kasih setianya, dan ia bisa berdoa dengan penuh ucapan syukur. Mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup ini akan membantu kita untuk selalu dapat bersyukur. Ucapan syukur merupakan pintu berkat bagi kehidupan kita. Hati yang meluap dengan ucapan syukur membuat kita bebas dari tekanan yang menghimpit dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci yang memampukan kita adalah berharap terus kepada Allah. Dengan situasi seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, ketika pengharapan kita kuat, maka kita dimampukan untuk bertindak bijaksana dengan penuh keberanian. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengingatkan bahwa Allah adalah alasan untuk ia melayani melalui pertolongannya. Ia dimampukan untuk melayani dalam kebenaran di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah. Allah akan memampukan kita untuk melewati segala pergumulan, tentu bukan dengan cara yang instan. Pasti ada proses yang terjadi. Sama juga dengan kita sakit parah dan mungkin sudah bertahun-tahun, kita harus selalu memiliki pengharapan. Pengharapan yang kita wujudkan bukan sekedar menyerahkan diri dan berbaring tanpa alasan, tetapi dengan kita mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Demikian juga dengan tetap menjaga pola hidup yang benar. Tuhan pasti akan menolong kita. Hal itu sudah merupakan pengharapan kepada Tuhan. Dalam pengharapan kita memiliki pegangan yang kuat. Kehadiran Allah dalam hidup kita bagaikan sebuah pengharapan yang sejati, yang tulus. Satu yang penting yang harus kita ingat dan harus kita miliki. Ingatlah selalu bahwa Allah adalah pengharapan yang sejati kita. Seharusnya kita tidak ada alasan untuk kita merasa khawatir dalam kehidupan kita ini. Karena kita tahu Allah adalah pengharapan kita yang sejati, yang memegang erat hidup kita ini. Tuhan Yesus pasti menolong dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia ini. Karena kita memiliki
Allah yang sejati. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang sejati. Allah yang penuh pengharapan. Setiap kali kami memohon di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengabaikan permohonan kami. Bahkan Tuhan selalu mengabulkan setiap permohonan kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Teguhkanlah hati kami ya Bapa, bahwa kami memiliki Allah yang memiliki pengharapan yang sejati di dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami pada pagi hari ini, kami mohon biarlah Tuhan menolong, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, agar kami semua pada pagi hari ini Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, agar berkat-berkat Tuhan boleh tercurah dalam hidup kami, dan kami senantiasa mensyukuri setiap berkat yang boleh kami terima melalui tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, dalam pergumulan akan hidup mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong, memberkati, melindungi, bahkan mencurahkan berkat, mencurahkan kesehatan dan kekuatan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan. Berkati kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah penolong kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.